Ya, halo dan selamat datang di Aftersound Review dan udah kembali ke acara mingguan yaitu eksklusif Q&A. Sekarang udah part 12. Thank you untuk kalian yang sudah mendukung acara ini via Saweria dan pertanyaan-pertanyaan kalian. Seperti biasa, kalau kalian pengen pertanyaan kalian dijawab di dalam bentuk video seperti ini, langsung aja klik link Saweria di description di bawah. Langsung aja untuk pertanyaan pertama dari username Someone. Bang, saran ayam kalau mau upgrade technical dari One Ear, budget 500.000 sampai 1 juta dong. Oke, kalau misalnya kita ngomong dari One Ear itu kan berarti suaranya lumayan balance warm. Kalau buat gua nggak super tebel banget tapi nggak sampai ngebread banget, tapi juga nggak netral, a bit warmish. Kalau pilihan gua di budget sekitar 500.000 to 1 jutaan itu ada Tin C3 yang kebayang atau Tin T3 Plus. Cuman kalau gue pribadi milih Tin C3 sih. Masih warm-ish, balance, dan itu beda dari EW200 yang lumayan bright ataupun EPZ Q5 yang V-shape. Jadi yes, jawaban gue adalah Tin C3 pilihan utama. Lalu dari Arif Puding, install third app di Slanken SR35 gimana bang? SQ dual deck and quad deck di amp mode normal and high beda nggak bang? Kapan live lagi? Oke, satu-satu dulu gue pertanyaan. Install third app sebenarnya udah nggak perlu pindahin data lagi karena gue udah pernah tunjukin di video untuk Slanken SR35 review bahwa apa saja APK-APK yang bisa diinstal di SR35 itu udah pre-installed. Udah tinggal pencet download, udah. Jadi lu nggak perlu buka apa-apa lagi, nggak perlu masukin data lagi lewat laptop. Tinggal download untuk aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan pre-installed di Slanken SR35 ini. Jadi tinggal masuk ke bagian service, bagian download itu udah ada semua nih. Ini udah semua apa aja yang bisa. Cuman ya beberapa gue nggak download karena nggak butuh. Cuman nanti kalau udah ke download itu masuk ke open service ini. Ini yang gue download. Gue cuma download ada Apple Music sama Spotify. Tapi juga kalian dapat free link untuk YouTube dan juga Tidal di sini yang udah dari sononya. Lu nggak perlu install udah dapat. Lalu kemudian untuk SQ dual deck and quad decknya di amp normal ataupun high, dua-duanya sama berasa. Lebih ke level teknikalnya lebih bening, lebih luas dengan imaging lebih baik. Jadi yes, gue sarankan kalau kalian cobain SR35, cobain dual deck mode dan quad deck mode-nya. Cuman saran gue, mungkin kalau lu pengen terus-terusan pakai, hati-hati karena itu bakal menguras baterai lebih banyak yang di quad deck amp mode. Kalau gue pribadi dual deck amp mode udah cukup gitu. Dan yes, mau normal ataupun high gain itu dua-duanya berasa hal yang sama. Lalu kemudian kapan live lagi? Nggak ada. Gue udah bilang gue kecapean live. Ngomong terus juga 1 jam, persiapannya juga panjang. Jadi acara pengganti live itu justru adalah question and answer eksklusif ini. Kemudian dari Hahahihi Audio. Halo bang, gue punya EW200 dan Dioko sekarang mau nyobain yang warm tapi hybrid, rekomendasi di bawah 2 juta apa ya? Suka dengerin K-pop atau EDM? SR5 atau DZ4 bagus nggak? Kalau buat gue DZ4 itu masih terlalu apa ya, kayak coba-cobain mode gitu, nggak terlalu berkesan lah buat gue, masih aneh. Kalau SR5 yes, buat gue itu rekomendasi yang cocok buat lo. Dia a bit warm-ish, nyantai, upper mid treble-nya nggak terlalu agresif, cukup smooth, ditambah slam bass yang bagus. Jadi yes, pilihan yang gue bisa sarankan ke lo, hybrid yang a bit warm, smooth, untuk dengerin K-pop, EDM, dengerin Soundrhyme SR5. Kemudian dari Nosferaki. Bro, mau minta rekomendasi DAC buat a full performer 5, budget maksimum 2,5 juta. Gue langsung kepikir daripada 2,5 juta nih, itu nanggung banget. Saran gue naik dikit lagi di 3 jutaan itu dapat Q-Style M15. Itu bening, dynamics-nya bagus, lalu juga suaranya resolusinya bagus. Ya, gue bilang sih nabung dikit lagi lu udah bisa dapetin Q-Style M15. Lalu kemudian sama saran ayam budget 4 juta yang beda dari Performer 5 biar nggak bosan. Performer 5 itu kan suaranya cukup balance dengan bass boost. Saran gue lu coba, mungkin kalau pingin yang energic-ish gitu, yang gue lagi suka banget sekarang ya ini SimGod EA1000. Ini buat vokalan clear banget, bening banget, walaupun sedikit tipis, tapi ya ini pilihan gue kalau misal mau cari yang lain. Lalu dari Kang Bantu, bang, rekomen ayam di bawah 10 juta buat track seperti Jeff Mills, Prefecture, Kensuke Ushio, Crash apa nih? Crash titik. Sekarang punya Final E500 sama Tin T2. Waduh, ini jauh banget ya perbedaan. Tapi anyway, gue cobain dulu. Oke, untuk tipe lagunya cukup unik ya. Ini bukan tipe lagu yang ada penyanyinya, tapi lebih ke ada an atmospheric situation.
kinda unik lah. Buat gue di sini gue butuhin imaging yang bagus, pinpoint instrumen yang bagus. Gue nggak butuh dynamics yang gimana-gimana, lebih ke pinpoint sama resolusi dan frekuensi yang lengkap dari bawah sampai atas. Kalau gue pribadi bakal pilih ini EPZ 530. Cuman karena ini barangnya sendiri setahu gue masih belum ada distributornya dan gue nggak tahu mesti beli di mana. Jadi mungkin pilihan kedua gue adalah THEO Audio Oracle yang Mark II. Itu dia punya treble extension yang bagus dan bass yang cukup dalam, tapi kelemahannya di vokal. Nah, di lagu-lagu kayak gini nggak terlalu butuh vokal yang gimana-gimana buat gue. Jadi ya kalau bisa dapat EPZ 530 pakai balance-nya. Kalau nggak dapet ya udah, kata gue sih cukup THEO Audio Oracle Mark II, itu juga nice banget buat lagu-lagu seperti ini. Lalu dari Sasoni Zivik, namanya susah banget. Halo Mike, minta saran AM single DD hybrid atau planar driver budget under 3 juta biasa dengan gitar akustik Alchemy Lee Returner gitu. Oke, gue tahuin Alchemy dan Lee Returner. Pilihan gue kalau misalnya ini buat gue sih kalau planar kurang ya, karena itu kan jazzy music yang natural, bukan tipe-tipe yang musik aneh-aneh. Jadi saran gue adalah DD Driver, dan buat gue dengerin, gue suka Lee Returner juga. Ini udah nggak ada lawan, dia bening, natural, lalu jelas banget setiap petikan gitarnya, nadanya itu jelas banget. So yes, ini kalau planar gue nggak ngerasa ada yang se-natural DD, apalagi dari sekitar 3 jutaan. Kalau misalnya hybrid pun gue nggak ngerasa ada yang lebih natural dibanding dari dynamic driver andalan seperti Tajim Oxygen ataupun si SIMGOT EA1000 ini. Tapi karena instrumental butuh yang lebih lepas, airy presentasinya, gue lebih suka SIMGOT EA1000 ini. Lalu dari Budo, Bang, kenapa kalau dengerin IAM suaranya kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek, bahkan bosenin? Ini pertanyaan yang gue mesti jawab gimana ya? Gue harus ngomong aja kayak gini deh paling. Berdasarkan pengalaman gue, kalau lu dengerin lagu, mau nggak mau itu mut-mutan. Entah, nggak usah itu IAM deh, mau itu headphone, mau itu speaker juga, itu mut-mutan. Ada kalanya lu sendiri bosen, lu sendiri malas. Jadi ya psikologis ngaruh. Kayak lagu yang lu dengerin pagi sama yang lu dengerin malam kan sensasi bisa beda gitu. Kalau pagi baru bangun, dengerin jedak-jeduk, aduh kayak pusing, aduh kocap, ini banget. Kalau siang justru mungkin yang butuh yang jedak-jeduk, butuh yang energik biar lu semangat, hidup. Dan kalau malam lu pengen sesuatu yang nyantai gitu, dengerin jeduk-jeduk malah pusing lagi, capek lagi. Jadi ya, I don't know, ini pertanyaannya cukup random, jadi jawabannya juga agak random dan by ini doang ya. Gue nggak ngomong by scientific atau apa-apa, by pengalaman aja. Dari DYS, tanya dong mending Blessing 3 atau Heyday ya? Sekarang ada Kato, playlistku gado-gado sih, source pakai Super XY. Oke, kalau misalnya dibilang gado-gado, gue susah juga jawabnya. Nih, Heyday itu gampang ya. Heyday itu lebih nyantai tapi punya resolusi bagus ala planar. Nah, Blessing 3 itu buat gue lebih all-rounder mungkin, karena dynamics impact bassnya lebih dapat walaupun tidak setebal Heyday. Cuma sub bassnya lebih dalam di Blessing 3. Tapi maju vokalnya dan energi vokalnya itu lebih berasa di Blessing 3. Jadi kalau gue pribadi, itu gue masih cenderung lebih suka Blessing 3 sebenarnya. Tapi kalau lu mungkin orangnya suka lebih nyantuy gitu, dengan detail tetap dapat, ya mungkin Heyday lebih cocok buat lu. Jadi basically tergantung lu sukanya apa. Kalau Kato itu justru lebih, buat gue lebih bisa dibilang agak lebih all-rounder lah dibanding itu berdua. Tidak setipis Blessing 3, lebih tebal lagi, tapi tidak senyantai Heyday juga. Justru malah lebih all-rounder Kato, tapi jelas lebih detail Blessing 3 ataupun Heyday. Jadi kayak back to your own preference dan kebutuhan. Lalu dari Ikan Manjat Pohon. Wah, ini datang lagi Ikan Manjat Pohon. Bang, aku belum pernah nyoba ayam planar sebelumnya dan mau nyoba ayam planar budget 1 juta ke bawah. Takutnya kalau kemahalan nggak cocok. Ayam planar budget 1 juta ke bawah itu literally cuman KZP-R2 dan KZP-R3 yang baru itu, yang gue bahkan belum coba. Atau ada satu lagi RT apa gitu yang gue sendiri juga katanya gue belum coba ya, cuman katanya itu lumayan dan tapi gaib, susah nyarinya. Dan tapi KZP-R2 itu berat banget di drive. Jadi gue nggak tahu ekspektasi lu gimana. Kata gue sih kalau mau nyobain planar
itu yang mau nggak mau harus di atas 1 juta yang lebih easy to drive gitu. Kayak misal di harga 1,9 juta kan ada si Shure S12, atau kalau mau sekarang udah orang pada dijual timeless dimulai 2,5 jutaan. Kata gue sih mau nggak mau harga segituan baru dapet planar yang easy to drive tapi udah cukup bagus. Kalau under 1 juta literally cuman PR2. Kalau yang lain itu planar-planaran kayak tin C5 ya, tin C5. Lalu yang Celeste Gumiho itu bukan planar, itu SPD itu. Jadi ya kata gue nabung lagi lah. Kemudian pertanyaan dari Mike Kinezu. Bro Mike, boleh dijelaskan lagi perbedaan kombinasi tuning pada switch DeFi? Karena saya heran ada kawan yang pakai kombinasi DUUU, UUDU, dan UDUU. Oke, ya nggak apa-apa kalau misalnya kawan lu merasa ada perbedaan begitu. Tapi kalau lu tanya gue, dan by measurement juga, by diukur gitu ya, dan yang gue dengerin sendiri, itu buat gue tetap switch 1, 2, 3 itu nambahin area bass, dan switch 4 itu menambahkan area treble atas dan bukan treble atas, lebih ke clarity vocal. Dan ini buat gue harus dinyalain yang 4 ini. Jadi U yang keempat itu harus dinyalain. Sementara U1, 2, 3 itu level bass. U1 alias up nomor 1 itu nambahin sekitar 1 desibel, yang nomor 2 tambah 2 desibel, 3 tambah 3 desibel. Dan itu sama sekali nggak stacking. Jadi intinya lu nyalain 1 sama 3 sama lu nyalain 3 doang sama. Lu nyalain 1, 2, 3 sama lu nyalain 3 doang sama. Lu nyalain 1, 2 atau nyalain 2 doang ya sama aja. Lu nyalain 1 sendirian ya 1 gitu. Jadi ngerti ya, kalau buat gua dan by measurement itu jelas banget, maksudnya lu mau nyalain 1, 2, 3 atau 1 atau 3 doang itu sama, nggak ada beda. Jadi itu penjelasan gua. Lalu dari Mike Kinezu lagi, apakah di AC dongle warm atau bright bisa terasa langsung ketika dengar YouTube Music atau Spotify, or baru berasa setelah bypass dengan UApp ataupun VO app? Kalau gue sih langsung berasa ya, langsung ya. Maksudnya kan gimana pun yang lu udah gini, gunanya UApp ataupun VO app itu di bypass itu kan biar beat perfect gitu ya. Nah, walaupun dia tidak beat perfect, tapi yang konversi datanya itu kan sudah pakai DAC eksternal, udah bukan pakai yang internal lagi. Jadi kalau gue colok gitu nggak perlu pakai UApp. Gue punya UApp, by the way, gue punya UApp dan gue udah bayar UApp. Tapi nggak perlu pakai UApp-nya di online, itu udah berasa jelas gitu. Oh, gue ganti dari yang sebutlah warm banget di UA1S, lalu ganti yang lumayan bright kayak Down Pro gitu, itu langsung berasa. Tapi gini, masalah memang di AC bright warmnya itu lebih rancu dibandingkan IM. Kalau IM kan measurement-nya jelas banget. Kalau misalnya DAC dongle itu a bit hard to describe lah. Kadang apa yang warm, apa yang bright. Makanya gue selalu pakai perbandingan. Yang buat gue lumayan netral tuh apa. Dan dari patokan gue ini lebih tebel. Oh, berarti makanya gue ngomong itu agak warm. Yang ini lebih terang suaranya, kayak lebih naik treble-nya. Makanya itu bright. Tapi gue harus ada patokannya dulu nih. Dongle-nya apa gitu loh. Lalu dari sini ke sana. Kesini lagi nggak? Halo Mike, jika kita pakai DAC atau dongle, apakah ganti device kayak beda HP, laptop bakal beda suaranya di tiap device-nya? Oke, by theoretically, semestinya tidak ya. Karena gimana pun kita hanya memberikan data digital dan biarkan USB dongle itu yang mengkonversikan menjadi data analog yang bisa kita dengar. Tapi pada kenyataannya, yes, berubah. Karena apa? Salah satunya dari gue lupa current-nya sendiri ya dari device lu itu. Lu mau pakai HP versus laptop itu current-nya jelas lebih besar, jadi beberapa dongle kerasa dynamics-nya lebih mumpuni dibandingkan cuma nyolok HP. Dan HP pun ada yang kesannya loyo, ada yang kesannya energi. Jadi itu lebih ke keterbatasan dari HP-nya sendiri seringkali. Jadi yes, kadang ada berubah walaupun itu idealnya tidak berubah, tapi gara-gara ada limitasi di hardware ataupun software OS-nya itu kadang bisa berubah-berubah sendiri. Itu memang nyebelin, tapi itu terjadi. Tapi jadi yang gue bisa ngomong itu tidak sampai sesuatu yang DAC dongle warm bisa jadi bright. Enggak, paling cuma lebih ke energiknya aja yang agak berkurang, agak lebih gitu. Nggak sampai beda langit bumi. Lalu lanjut dari sini ke sana, pertanyaan kedua. Saya punya IM planar tapi kok dynamicnya nggak gitu berasa ya? Apa karena kurang power? Berarti perlu up DAC yang lebih proper ya? Saran di 1,5 juta ke bawah dong, KA13 oke kah? Ada yang lain? Kalau misalnya kita ngomong proper power ya di harga 1,5 jutaan, gue bilang yes, KA13 itu dengan 550 mW at desktop modenya itu jelas sudah cukup. Tapi gini, ada memang beberapa planar itu memang secara dynamicsnya nggak terlalu nonjok. Sebutlah Dioko ataupun
Heyday, Tangsu Zetianu Heyday itu sendiri memang suaranya a bit laid back-ish, emang nyantai gitu. Jadi bedakan yang lemes karena powernya kurang sama yang emang beneran nyantai suaranya, itu hal yang berbeda. Dan buat gue Tangsu Heyday mau dikasih power gede gimana pun memang nggak terlalu impactful, emang agak nyantai. Dyoko juga sama, S12 ataupun si Timeless itu dikasih power yang nggak gede-gede amat, dia udah nonjok. Dan kalau PR2 itu memang kerasa kalau misalnya powernya loyo, ya dia ikut loyo. Kalau misalnya powernya gede, dia agak dynamics, itu yang salah satu yang paling berasa justru. Jadi balik lagi, tergantung IM-nya apa, nggak bisa dipukul rata semua IM planar sama. Lalu dari pensi itu mitos, under 4 juta, Zero Red versus S12 Pro banyak upgrade kah? Kalau personally gue sendiri ya, karena gue sendiri nggak terlalu suka Zero Red, agak terlalu nyantai suara walaupun tonal balance-nya sangat bagus. Tapi kalau S12 Pro itu lebih apa ya, lebih energik, lebih V-shape, lebih, gue tau mungkin agak lebih pedes untuk beberapa orang, tapi gue pribadi lebih suka dengan impact dan dynamics yang lebih dapat lagi di S12 Pro. Jadi yes, buat gue perubahannya berasa bukan cuma segi teknikal, tapi segi tonalnya juga berubah cukup jauh. Sebelumnya pernah pakai Seven's Timeless tapi bassnya kurang. Versus S12 Pro nurun atau side grade? Buat gue itu side grade. Tidak berasa turun gimana-gimana, tapi nggak terasa lebih gede juga anyway. Mungkin lu bisa cari IM lain yang lebih ngebass kali buat keperluan lu. Karena buat gue Timeless dan S12 Pro nggak jauh beda kalau kita ngomong segi bass. Lalu dari Ziko, atau bacanya gimana? Bang Mike, kasih saran ayam terbaik 3 jutaan buat 3 juta buat dengerin Yui I Will Love You dong. Thank you. Oke, gue tahu lagu Yui I Will Love You, gue suka lagu-lagu Yui ya. Kalau buat gue 3 juta ya 3 jutaan 3,5 sih sebenarnya. Kalau bisa dapetin mungkin Tanjim Oksigen atau SIMGOT EA1000 ini. Cuman buat gue selera gue sekarang ini udah gue lebih suka dibandingin Tanjim Oksigen, jadi ya SIMGOT EA1000. Lalu dari Putri Kecil Ayah, Vio KA13 atau Fosi Audio K5 Pro bang, yang mana yang bagus menurut abang? Gue harus ngomong sorry to say dulu, Fosi Audio K5 Pro gue belum coba sama sekali, jadi gue nggak bisa jawab pertanyaan ini. Tapi kalau nanti gue cobain gue bakal kasih tahu lagi. Sekarang sih gue belum coba. Lalu dari Fauzi, apakah ada alternatif lain dari Tinte 3 Plus di bawah 1 juta dan di bawah 2 juta masing-masing 2 ayam kalau ada bang? Ini susah ya, alternatif Tinte 3 Plus. Tinte 3 Plus kan bisa dibilang dia bit neutral to warm-ish lah, dibilang di bawah 1 juta ya gue cuman kepikiran Tinte C3 yang cukup lumayan balance warm-ish kayak Tinte 3 Plus. Tapi kalau di bawah 2 juta mungkin mendekati 2 jutaan ya, sekarang 2 jutaan lah. Itu si apa? Soundrhyme SR5. Ya kepikiran itu doang sih. Lalu dari Anak Baik 41, halo bro, sekarang lagi pakai Hola nih, mending upgrade ke IW200 atau beli DAC Down Pro. Oke, Hola itu arah suaranya beda banget sama IW200. Jadi gue sarankan lu hati-hati deh sama ini, karena IW200 itu lebih agresif, lebih maju di upper mid-nya. Mungkin lu bisa kepedesan kalau misalnya lu udah kebiasaan sama Hola. Jadi ya mungkin lu bisa cari alternate-nya daripada IW200 yang lebih smooth, lebih warm lagi semacam Tinte C3 gitu ya. Tapi kalau mau cobain upgrade DAC nggak apa-apa, Down Pro itu kan jadi source lu udah cukup bagus gitu, at least dengan detail yang bagus ya. Mungkin lebih upgrade Down Pro lebih searah, tapi kalau Hola ke IW200 tuh arahnya berbeda suaranya soalnya. Kemudian dari Kamen Rider, saran IM nemenin S12, cari yang warm atau vocal and bass focus with great technical under 7,5. Mending ambil T2 atau EJ07M ya, or Soundrhyme. Kalau gue ngomong kan lu cari yang agak warm-ish ya. Kalau EJ07M tuh nggak terlalu warm-ish, dia lebih ke balance neutral with bass boost lah. Jadi lebih cocok mungkin T2. Cuman kalau di under 7,5 juta, apalagi ya? Yang kebayang yang mungkin yang warm-ish gitu ya paling bisa coba Ford Acoustic 4P kalau misal mau arah yang hybrid driver. Pertanyaan lagi dari sini ke sana, apakah ada planar war lagi? Adanya planar-planar kayak Heyday, Sivga, K5, mau di MP 145, S15, Timeless, PR2. Secara value harga sangat udah bagus buat post game. Well, gue agak susah karena ya aksesnya gue sendiri yang terbaru kan lebih ke Sivga Nightingale sama K5 doang, sementara MP145, S15, PR3 gitu belum nyampe di gue, jadi ya sementara sih belum. Lalu dari Gajah Mau Terbang,
Halo, mau tanya DeFi DDDU ke Proxima ada upgrade? Kalau ya tolong jelaskan apa upgrade-nya, kalau lu bakal stay di DeFi atau ke Proxima. Oke, kalau gua ngomong ada upgrade yes buat gua, micro details-nya dan fokus imaging-nya itu lebih bagus di Proxima. Cuman lebih natural di DeFi dan bass-nya berasa lebih fuller serta buat gue timbre-nya lebih baik. Jadi kalau lu tanya gue pribadi, well, I love single dynamic driver, so stay di DeFi. Lalu dari Virin, halo Bang Mike, gue punya EW200, suka banget sama tonalnya, pengen up soundstage and more resolution. Saran up IM tonal mirip-mirip atau beli di AC dana 1 jutaan? Kalau di AC dana 1 jutaan ya, gue mungkin sekarang punya rekomendasi baru yaitu Aklium PD4 di 750 ribuan ya. Itu good, kinda all-rounder, dia nggak setipis Dawn Pro ataupun tidak se-warm UA1S. Itu buat gue cukup nice, tonalnya dan technical juga bagus. Cuman kalau up dari EW200 itu di budget 1 jutaan buat gue nanggung, karena gue nggak kepikir apa. Mesti upgrade yang dia kan punya upper mid yang lumayan maju ditambah dengan sub bass yang lumayan dalam. Jadi kalau buat gua pribadi upgrade dari EW200 itu semacam ke level 3 juta kayak Tangent Oxygen ataupun EA1000, karena ke budget 1,5 juta pun dari SimGod EM6L itu lebih kalem tonalnya. Jadi berbeda, mau upgrade yang searah ya EA1000 ataupun Tangent Oxygen. Jadi mungkin starting from DAC-nya dulu buat gua. Dari Alim Santoso, untuk playlist EDM feels mix, contoh Where Do We Go by Mazare and Run, Bulletproof by ARMNHMR, lebih pilih Ice Guns atau U4S. Gue cobain dulu ya. Tadi gue udah cobain lagu Where Do We Go, Mazare and Run, lalu juga Bulletproof. Itu buat gue jelas ya lebih oke di U4S karena bassnya lebih megah, ditambah efek-efek synthesizer dan musik-musik elektroniknya itu lebih berasa bukan detail sih, lebih separated, lebih pisah-misah, dan juga ya dapetin lebih megah overall. Jadi yes, U4S jelas. Lalu dari Komandan Kesatria, Bang, thanks saran SR5 untuk lagu Wagaki, Homura, Akatsuki no Ito atau Chris Hardlove. Enaknya nyari IM atau nambah DAC sekitar 1 juta. Gue cobain. Ya, gue udah coba lagu tadi ya, Wagaki Band, lagu-lagu Wagaki Band. Lalu Chris Hart yang I Love You. Kalau buat gue kan lu budget cuma 1 juta, lalu gue ngerasa lu udah punya SR5 ya. Ngapain cari yang IM 1 juta lagi, udah cukup mumpuni gitu SR5 di harga segitu, dan mungkin ya cari diisi aja untuk menambah pairing dengan si SR5 ya. Lalu dari Ngab Dream, rekomendasi ayam vokalan tapi tetap fun under 1 juta. Kapan Bang update tier list lagi? Oke, kalau misalnya rekomendasi ayam yang vokalan tetap masih dapat fun-nya, buat gue Edison Heartmere Zero itu punya vokal yang clean, clear, dan juga tetap smooth, tapi masih dapetin mid bass punch-nya, jadi masih sedikit fun. Tapi kalau kurang fun ya EBZ Q5 paling. Sebenarnya itu nggak vokal-vokalan banget sih, tapi dikasih lagu vokalan beningnya tetap berasa. Lalu kemudian kapan gue update tier list? Mestinya minggu kemarin, hari Sabtu Minggu, tapi ya gue lagi keluar kota, jadi gue lagi capek. Ditambah gue ada beberapa PR lainnya. Sekarang aja sebenarnya gue syuting dengan keadaan hidung mampet, jadi ya sabar ya. Lalu dari Ikan Manjat Pohon, Bang, cobain lagu Iruna Eteruko dan Junahir. Gue cobain dulu. Oke, gue udah denger lagunya tadi yang Iruna entah Eteruro atau Eteruko, itu yang ujungnya kotak gitu, entah kanji, entah katakana ya. Itu buat gue lagunya a bit medieval-ish ya, cuman lumayan gue suka, cuman sayang rekamannya buat gue kurang enak. Cuman yang Junahir ini asik sih, dengan instrumennya cukup unik. Sekali lagi gue nggak tahu gaya kayak campuran Timur Tengah campur apa ini, nggak tahu. Tapi musik asik, vokal juga asik, gue suka yang Junahir. Lalu dari Srebs, nanya dong Bang, source-nya S21FE, DAC, JM10, IM KZSN Pro. Ada saran nggak kira-kira yang diupdate apa dulu? iPhone X suaranya bagus nih IM. Dulu iPhone X suaranya bagus nih IM. Ini gue agak bingung sama pertanyaan terakhirnya. Kalau gue saranin ya update ya dari IM-nya dulu aja. Kalau misalnya udah S21FE plus DAC JM10 Pro,
Gue selalu ngomong kalau lu mau kerasa perbedaannya, upgrade lah yang deket telinga dulu, IM-nya dulu. Lalu kemudian kalau misalnya kalian mau semacam invest masih main di dunia hobi lama, ya belilah di AC ataupun source yang bagusan. Jadi kalian ganti IM-nya bisa lebih leluasa. Tapi kalau mau yang kerasa bedanya, ya jelas IM-nya aja dulu. Lalu dari Winardi Wiryadi, halo bang, kira-kira dengan playlist seperti ini lebih cocok SIM God EM6L atau Let's Share S12 Pro? Karena rencana akan di-pair dengan iBasso DC03 Pro. Gue coba buka dulu Spotify link ya. Lanjut ada juga pertanyaan dari Winardi Wiryadi, ada rekomendasi ayam lain budget maksimum 2,5 juta buat playlist itu. Makasih bang. Gue tadi udah nyoba liatin playlist-playlistnya, itu kan lagunya kebanyakan lagu tipe vokalan yang maju ditambah dengan background music yang lumayan asik, fun. Jadi di budget sekitar 2,5 juta, beberapa pilihan gue adalah ya, mungkin kalau lu mau yang rada kalem ya Soundrhyme SR5, atau kalau misalnya lu tanya gue pribadi, sebenarnya cukup stay di SIM God EM6L. Itu udah jadi pilihan gue pribadi. Nggak usah nyampe 2,5 juta, di 1,5 juta aja gue udah cukup puas sama SIM God EM6L. Tapi kalau gue mau nambah lagi dari budget 2,5 juta, nambah sejuta, gue bakal pilih ini, SIM God EA1000. Lalu dari Winardi Wiryadi, masih lanjut yang tadi udah punya Dunukima mau upgrade sama satu IM pendamping. Satu IM maksimum 2,5 juta sama rekomendasi di AC under 1 juta. Kalau bisa yang cukup buat IM planner. Oke. Kalau misalnya tadi udah punya Dunukima itu kan cukup balance, a bit warm-ish. Saran gue cari yang berbeda sekalian. Kalau yang berbeda sekalian dari Dunukima, ya jangan macam SR5 sih sebenarnya. Lebih ke S12 yang biasa, bukan S12 Pro. S12 yang biasa itu lebih energik, lebih fun, sedikit lebih bright definitely. Cuman lu dapet sesuatu yang lebih energik dan lebih maju gitu. Jadi sensasi yang berbeda. Kalau misalnya di AC pendamping yang bisa cukup buat pelanaran, selama pelanarnya macam S12 timeless gitu ya, itu sebenarnya pakai Akliam PD4 udah cukup, ataupun pakai Moondrop Down Pro udah cukup. Selesai sudah untuk semua pertanyaan pada hari ini. Jadi thank you for watching, dan kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab atau pengen ditanyakan langsung aja via Saweria di link deskripsi di bawah. Sorry, gue agak bindang today, lagi nggak enak hidungnya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan gue jawab minggu depan. Jadi see you next time, see you next week. Bye-bye and thank you for watching.